apa kabar? Perkenalkan saya Vina Rizky, sahabat baik kalian dari program studi bimbingan konseling. Baik teman-teman, di sini saya akan memberikan layanan bimbingan konseling melalui bimbingan klasikal. Hayo, sekarang kondisi kalian sedang apa nih? Senang atau sedih? Atau kalian nggak tahu antara senang atau sedih? Bagaimanapun keadaan yang sekarang kalian alami, saya berdoa dulu ya. Apapun yang sedang kalian alami, atas izin Allah yang Maha Kuasa, melalui video bimbingan klasikal ini, semoga bisa membantu kalian semua supaya hidupnya bahagia sebahagianya. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Ayo langsung saja kita mulai layanan bimbingan klasikal hari ini. Kalian pernah gak sih atau saat ini sedang berada di situasi ketika kalian merasa tangki emosi sudah sangat penuh dengan rasa lelah, sedih, capek, frustasi, ataupun stres, dan kalian bingung kalian harus berbuat apa? Kalian bertanya-tanya, aku harus gimana? Aku harus bagaimana sekarang? Aku lelah, capek, aku sedih. Coba biarkan diri kalian menangis. Menangislah. Menangis adalah respon alami manusia untuk mengungkapkan emosi, termasuk rasa lelah, sedih, frustasi, ataupun stres. Kenapa aku harus menangis? Padahal aku kan lagi capek, sedih, lelah. Kalau nanti aku menangis, apa nanti gak tambah capek, tambah lelah? Kalian pasti belum tahu kalau dalam keadaan yang cukup justru menangis itu dianjurkan. Dan kalian juga perlu tahu, menangis itu punya banyak manfaat. Mari kita simak bersama-sama. Manfaat yang pertama, kita perlu tahu bahwa menangis bisa memberikan diri kita ruang untuk menyadari ada apa sih dengan diri kita? Apa ada sesuatu yang salah dengan diri kita? Nah, kadang kalian pernah gak sih merasa setelah kalian menangis, kalian jadi tahu, aku menangis kenapa? Aku menangis karena apa? Aku sedih karena apa ya? Aku lelah karena apa ya? Nah, disinilah manfaatnya. Manfaat menangis bisa memberikan ruang kepada diri kita. Diri kita tahu kenapa kita bisa lelah, kita bisa sedih, kita capek, atau bahkan stres. Kemudian, manfaat yang kedua, dengan menangis dapat membuang toksin dari dalam tubuh kita dan mengurangi stres. Kok bisa ya? Kita menangis bisa mengeluarkan toksin dari tubuh, terus kita juga stresnya bisa berkurang. Mari kita lihat. Kalian tahu tidak bahwa manusia itu memiliki 3 macam air mata? Yang pertama, air mata dasar. Air mata dasar itu merupakan air mata yang dilepaskan secara terus-menerus dalam keadaan atau dalam jumlah kecil. Kemudian yang kedua adalah air mata refleks. Air mata refleks itu air mata yang dikeluarkan karena iritasi kecil atau adanya partikel yang masuk ke dalam mata. Seperti contohnya ketika kita mengiris bawang. Nah, kemudian air mata yang ketiga adalah air mata emosional. Nah, ini yang kita akan bahas. Kenapa sih dengan menangis justru bisa mengeluarkan toksin dari tubuh dan mengurangi stres? Karena
karena menangis dianggap sebagai semacam detox atau pengeluaran racun. Pada saat kita menangis, kita mengeluarkan zat kimia yang gunanya sebagai painkiller atau mengurangi rasa sakit. Nah, jadi menangis bisa mengurangi stres dan menghilangkan toksin dari dalam tubuh kita. Kemudian manfaat yang ketiga, dengan menangis bisa membantu kita untuk mendapat dukungan dari orang sekitar. Nah, ketika kalian merasa sedih atau kalian sedang merasa down dan butuh dukungan, menangis adalah salah satu cara untuk memberitahu orang di sekitar kita bahwa saat ini kita butuh dukungan dari mereka. Dengan kata lain, dengan menangis akan bisa membantu kita untuk mendapat dukungan dari orang terkasih di sekitar kita. Pejamkan mata, kemudian tarik nafas dalam-dalam, keluarkan perlahan. Manfaat yang keempat, menangis bisa membuat diri kita lega dan lebih ringan. Kenapa? Setelah kita menangis, kita lebih lega dan kita merasa lebih ringan. Karena menangis juga menjadi salah satu mekanisme terbaik bagi tubuh kita supaya tubuh kita lebih tenang, sehingga kita bisa lebih lega, kita lebih plong, kita lebih rileks, dan kita merasa beban kita sedikit berkurang. Selain itu, menangis juga bisa mengurangi rasa sakit dari dalam hati kita, atau menangis bisa meningkatkan semangat kita. Itulah beberapa manfaat dari menangis. Kemudian, siapa sih yang boleh menangis? Kita semua boleh menangis, baik itu perempuan ataupun laki-laki, ayah, ibu, anak laki-laki ataupun anak perempuan. Kita semua boleh menangis, tidak ada larangan untuk menangis. Ih, kok nangis sih? Gitu doang nangis, lemah banget sih, drama deh kamu. Kuat itu bukan berarti kita ini gak boleh menangis. Kita semua boleh menangis, laki-laki, perempuan, kita semua boleh menangis. Bagi seorang laki-laki, masyarakat luas menganggap bahwa laki-laki yang menangis adalah laki-laki yang lemah. Mereka laki-laki dituntut untuk selalu kuat dan tabah. Padahal anggapan itu adalah salah besar. Jadi, menangis bukan berarti kita lemah, bukan berarti kita banyak drama, tapi memang kita perlu untuk menangis. Asalkan kita menangis dalam keadaan yang cukup dan tidak terlalu berlebihan dan tidak berlarut-larut dalam kesedihan. Stop menganggap bahwa menangis adalah orang yang lemah, orang yang penuh drama. Karena menangis bukan berarti kita ini lemah, tapi dengan menangis bisa menyadarkan bahwa diri kita ini lelah dan kita butuh untuk berserah. Cobalah kalian untuk tangisi semua yang membuat kamu resah. Dan kamu gak perlu takut, dan kamu gak perlu minder atau insecure. Aku menangis berarti aku lemah. No, kita menangis bukan kita lemah, tapi memang kita ini lelah dan kita juga butuh berserah. Sudahkah kalian keluarkan tangisanmu saat menahan beratnya hati yang sedang kalian hadapi? Gak apa-apa, menangis saja. Gak apa-apa, menangis saja. Kalau menangis bisa membuat kita lebih lega, dan setelah menangis kita merasa beban kita sedikit berkurang, maka menangislah. Tapi ingat, kita tidak boleh berlarut dalam kesedihan karena bisa mengganggu aktivitas
atau kehidupan sehari-hari kita. Semangat untuk kamu, semangat untuk aku, semangat untuk kita semua. Semangat. Terima kasih. Dah.